Shalom Bapak Sundoro Yahya dan juga para rekan penilai. Kali ini saya akan mempresentasikan makna 1 Korintus di dalam pasal 13 ayat 9 sampai 10 sebagai tugas mata kuliah Pneumatologi dan Eklesiologi. Pengantar surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus berisi 16 pasal dan 437 ayat. Ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Yunani. Ditulis di kota Efesus. Ditulis 25 tahun setelah ia dipanggil. Ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Ditulis selama 3 tahun pelayanannya dan merupakan perjalanan misinya yang ketiga. Korintus. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Kota Korintus adalah sebuah kota metropolitan yang ada pada zaman Rasul Paulus. Seperti halnya kota metropolitan pada saat sekarang ini, kota Korintus juga memiliki problematika tersendiri. Di sana terjadi kesombongan intelektual, gaya hidup materialistis, hedonisme, dan juga terjadi kemerosotan moral, seperti adanya percabulan, hawa nafsu, dan sebagainya. Di samping saya tampilkan gambar kuil Apollo, peninggalan peradaban orang-orang Korintus kuno yang masih tersisa pada zaman sekarang ini. Masalah jemaat terdengar oleh Paulus. Kemudian utusan dari jemaat menyampaikan pucuk surat kepada Paulus yang memohon petunjuknya. Tema besar dari surat 1 Korintus adalah masalah-masalah jemaat dan solusinya. Kita akan belajar memahami 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 10 dengan tahapan-tahapan penafsiran. Yang pertama kita akan memulai dengan penafsiran literal. Dan saya memulainya dengan studi interlinear Yunani dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai yang ke-10. Dalam teks asli Yunani, di ayat 9 kita dapat melihat, dan mari kita baca, ekmeros garginoskomen, kai ekmeros propeteumen. Ayat 10 dituliskan juga, hotan de elte tu teleon, tu ekmeros katargete setai. Ketika kita belajar bahasa Yunani, susunan kata dalam bahasa Yunani berbeda dengan susunan kata dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menerjemahkan teks Yunani secara berurutan karena artinya akan beda. Oleh karena itu harus dilihat subjek, predikat, objek, dan keterangannya dengan baik supaya bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Ketika kita belajar interlinear Yunani, maka di sana dengan mudah kita akan mendapatkan bentuk kata, kita juga bisa melakukan studi kata. Pada kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 9 dan 10, secara khusus penulis akan melakukan studi kata
yaitu pada kata yang bercetak tebal teleon atau toteleon yang berarti the perfect. Terjemahan letterluck. Teks Yunani dapat disusun dengan SPUK yang baik dan benar sebagai berikut. Dalam bahasa Inggris, for we know in part in we, prophecy in part. Yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena kita tahu sebagian dan kami bernubuat sebagian. Susunan terjemahan dalam bahasa Inggris, however when the perfect shall come, in the part will be done. Yang diterjemahkan, namun ketika yang sempurna harus datang, sebagian akan dihilangkan. Studi kata teleon atau perfect atau yang berarti sempurna. Yang pertama, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan sempurna oleh LAI, yaitu katartisis dan teleos. Dua. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 10 dalam terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, kata yang digunakan adalah teleos yang ditemukan pada ayat 10. Sedangkan pada ayat 9 tidak ditemukan kata teleos ataupun katartisis. Menurut Strong Concordance, teleon adalah kata sifat yang berasal dari kata dasar teleo, berbentuk tunggal netral yang diterjemahkan dengan having reached its end, complete, perfect. Yang berarti setelah mencapai akhirnya, lengkap, sempurna. Di sini berbicara tentang karakter Kristen. Berbicara tentang karakter Kristen, buah roh memiliki 9 sifat ilahi yang merupakan sebuah kesatuan dan bertumbuh secara bersama-sama. Buah roh adalah karakter ilahi dalam kehidupan orang percaya. Di sini saya menampilkan buah roh 1, namun berisi 9 sifat ilahi. Studi kata teleon yang keempat, makna penggunaan lebih adalah perfect, sempurna, complete in all its part, lengkap semua bagiannya, full grown, of full egg, dewasa, penuh, dan especially of the completeness of Christian character, khususnya kelengkapan karakter Kristen. Menurut Health World Studies, teleos, kata sifat yang berasal dari kata benda telos, yang diterjemahkan consummated goal, atau tujuan yang disempurnakan, matang, sempurna, dari melalui tahap-tahap yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu berkembang menjadi penyelesaian yang sempurna dengan memenuhi proses yang diperlukan, yaitu di dalam perjalanan spiritual. Selanjutnya, akar kata telos ini berarti mencapai akhir atau tujuan. Ini diilustrasikan dengan baik dengan teleskop bajak laut tua.
yang membuka atau memperpanjang satu tahap pada satu waktu untuk berfungsi dengan kekuatan penuh yang merupakan efektivitas kapasitas. Nah, di sini saya menampilkan sebuah alat yang bernama teleskop atau teropong. Sebagai tambahan pengetahuan atau informasi, teleskop atau teropong berasal dari kata tele atau telos dan skopein yang berarti instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop berfungsi memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Disinilah arti dari kata teleos atau sempurna. Mempunyai proses untuk menjadi sempurna. Ada prosesnya seperti halnya teleskop atau teropong yang berfungsi memperbesar ukuran suatu benda dan juga kecerahannya. Studi kata teleon menurut Thayer Greek Lexicon Strong NT 5046, teleos bermakna the perfect state of all things to be ushered in by the return of Christ from heaven. Yang berarti keadaan sempurna dari segala sesuatu untuk diantar oleh kembalinya Kristus dari surga. Atau berbicara tentang of man, full grown, adult, of full age, mature, yang berarti laki-laki dewasa dan dewasa secara penuh. Kemudian kita akan studi terjemahan pembanding dan pendukung. Ini sangat penting supaya kita bisa mengetahui makna dari kata telos itu sendiri. Di dalam ayat 9 tadi dituliskan ekmeros gar ginoskomen kai ekmeros propeteomen. Di dalam LAI menulis sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dan kemudian FAYH atau firman Allah yang hidup, sekarang ini pengetahuan kita sangat terbatas. Walaupun kita memiliki karunia-karunia istimewa. Dan khotbah orang yang paling berbakat pun sangat jauh dari sempurna. Di dalam ILT 3, sebab kita mengetahui hanya sebagian, kita pun bernubuat hanya sebagian. Kemudian di dalam terjemahan Jawa, tahun 1981, awet kawruh kita iku ora ganep lan pamedar wangsit kita ora sempurna. Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris menuliskan for we know in part and we prophecy in part. Ditulis dalam banyak terjemahan antara lain NIV, NKJV, ESV, dan KJV. Sebagai sebuah kesimpulan awal, jadi dengan melihat teks asli dan beberapa terjemahan bahasa Inggris, tidak ditemukan adanya penggunaan kata sempurna di ayat 9. Kecuali mungkin dalam terjemahan LAI, FAYH, dan Jawa 1981. Tetapi pada dasarnya ketika kita melihat teks Yunani, tidak ditemukan adanya kata sempurna atau teleos itu sendiri. Terjemahan pembanding dan pendukung kita akan melihat di ayat yang ke-10. Di ayat 10 dalam teks Yunani dikatakan Botan de LT to teleon,
to ek mereos katar GT setai. Di dalam LAI menuliskan atau menerjemahkan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kemudian dalam FAIH menerjemahkan, tetapi pada waktu kita dijadikan sempurna, maka karunia-karunia istimewa yang tidak sempurna ini tidak akan diperlukan lagi dan akan lenyap. Kemudian terjemahan yang keempat dari ILT 3 atau Indonesian Literal Translation. Namun ketika datang yang lengkap, maka apa yang sebagian akan ditiadakan. Dan dalam bahasa Jawa 1981 menerjemahkan, nanging sate ane kang sempurna, kang ora sempurna itu bakal sirna. Kemudian dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, but when completeness come, what is in part disappear. Ada dalam terjemahan NIV. Kemudian di terjemahan lain NKJV, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Kemudian di dalam terjemahan ISP juga menerjemahkan the perfect. Jadi ada sebuah penekanan. Kemudian di ayat 9 AB menerjemahkan complete and perfect. Dari studi terjemahan pembanding dan pendukung menuju ayat 10, di dalam ayat 10 lah dijumpai kata sempurna yang berasal dari kata teleon. Dalam bahasa Inggris ada beberapa terjemahan yaitu completeness, yaitu kata benda yang berarti kelengkapan, kesempurnaan, ketuntasan. Kemudian terjemahan perfect yang berasal dari kata sifat yang artinya sempurna, dan kata the perfect menunjukkan subjek yang dapat diterjemahkan sang sempurna, dan complete and perfect merupakan kata sifat yang berarti lengkap dan sempurna. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ILT atau Indonesian Literal Translation menerjemahkan dengan kata lengkap. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kenapa LAI menerjemahkan kata sempurna di ayat 9 dan juga ayat 10, namun sebenarnya hanya dijumpai teks aslinya di ayat 10. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi LAI, bagaimana LAI menerjemahkan teks Yunani supaya bisa dipahami oleh jemaat atau pembaca pada masa sekarang. Kita masuk kepada penafsiran kontekstual. Kita akan terlebih dahulu belajar dari konteks dekat. Konteks dekat dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang 13. Yang pertama, pasal ini berbicara tentang kasih. Kasih karunia, roh kasih. Kasih adalah karunia roh yang tertinggi. Dan kekuatannya yang mengatasi semua karunia. Semua karunia, betapa bagusnya, tidak ada gunanya tanpa kasih. Oleh karenanya, kasih adalah yang tertinggi setelah harapan dan iman. Konteks dekat yang kedua kita bisa memahami, kasih saja dapat memberi nilai pada pelayanan apapun yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan karunia roh yang tertinggi, yang seharusnya diinginkan dan diminta oleh semua orang atau oleh semua orang percaya. Iman itu percaya, harapan itu mengharapkan, namun kasih mengungkapkan Kristus dan memberkati
manusia, bahkan menyelamatkan dunia. Yang ketiga, sebuah fakta sejarah yang ditulis dalam keempat Injil bahwa Yesus Kristus adalah karya terbesar dari kasih Allah kepada dunia. Kasih sayangnya adalah karunia rohani kepada semua orang yang percaya, yang mau berserah penuh kepadanya. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai orang percaya memberikan diri dengan penuh kesadaran dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Penafsiran kontekstual. Setelah belajar tentang konteks dekat, maka kita akan melihat konteks jauh, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai ayat 14 secara keseluruhan. Konteks jauh yang pertama, pasal 12 berbicara tentang berbagai karunia rohani. Karunia Allah ada bermacam-macam. Namun semuanya itu untuk kepentingan bersama dan untuk maksud tertentu diberikan dengan beragam. Menurut bagian masing-masing, sebagaimana anggota tubuh saling memberi manfaat kepada seluruh tubuh yang lain. Karunia rohani untuk melayani dan menolong tubuh yang sama. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang merasa sombong, menyombongkan diri karena kelebihan yang dimiliki, namun jangan sampai merasa rendah diri, minder karena keterbatasan atau fungsinya yang minim di dalam kehidupan bergereja atau berjemaat Tuhan. Yang kedua, tubuh Kristus di dunia adalah pelayanan bagi Kristus. Anggota tubuh harus melayani kepala. Karunia-karunia dan anugerah pada anggota tubuh sangatlah beragam, namun diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, tadi sudah saya sampaikan, maka tidak boleh ada anggota yang sombong, juga tidak boleh menganggap dirinya tidak dibutuhkan. Yang ketiga, kita melihat di pasal 12 ayat 3, pembaptisan dengan Roh Kudus membentuk tubuh dengan menyatukan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai sang kepala tubuh. Dapat dikatakan bahwa regenerasi jemaat perdana adalah sebuah hasil karya pembaptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan disinilah tubuh Kristus pertama kali terbentuk. Oleh karena itu, karya pembaptisan Roh Kudus pada zaman sekarang sangat dibutuhkan sekali untuk regenerasi jemaat. Karena Roh Kudus memberikan spirit tersendiri bagi orang-orang Kristen untuk semakin melayani pekerjaan Tuhan di gereja, bahkan memberitakan Injil dimanapun Tuhan utus. Konteks jauh di dalam pasal 14. Pasal 14 berbicara mengenai nubuat dan bicara dalam bahasa lidah, serta aturan tentang pelayanan karunia ini di dalam gereja. Nubuat diberitakan dan lebih disukai daripada berbicara dalam bahasa roh dibandingkan dengan alat musik. Keduanya harus diterjemahkan atau ditafsirkan sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Penggunaan masing-masing harus diajarkan secara benar dan penyalahgunaan tidak diperbolehkan. Bahkan juga disinggung, perempuan dilarang berbicara di pertemuan jemaat. Kita masuk kepada penafsiran teologia yang terakhir. Penafsiran teologia ini
sangat berkaitan erat dengan studi literal dan juga studi konstekstual yang sudah kita lihat dan kita pahami secara bersama-sama. Penafsiran teologia doktrin tentang Roh Kudus. Dimulai dari ayat 8, tepatnya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Ayat ini berbicara tentang kasih. Kasih tidak pernah gagal. Tetapi di mana ada nubuat itu akan berhenti. Di mana ada lidah mereka akan dikendalikan. Di mana ada pengetahuan itu akan diberhentikan. Karena kami mengetahui sebagian dari kami bernubuat sebagian, tetapi ketika yang sempurna datang, sebagian itu akan berlalu. Terambil dari Berean Study Bible. Pada ayat 9, menafsirkan pengetahuan dan khotbah tidak lengkap. Oleh karena itu, ketika dispensasi ini berakhir dan dispensasi yang lengkap dibawa masuk, karunia-karunia yang tidak sempurna ini akan berhenti. Sebagai sebuah ilustrasi, karunia hanyalah alat dari pertanian ilahi. Rahmat adalah benih itu sendiri. Ketika waktu panen besar tiba, alat-alat itu betapapun bergunanya akan disingkirkan sama sekali. Benih akan bertumbuh melalui proses kematian, diubah menjadi bunga dan buah, dan dalam bentuk yang sempurna itu tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi di sini sangat jelas sekali dan mendukung bahwa karya Roh Kudus, bahwa pekerjaan Roh Kudus dengan karunia-karunianya, termasuk di dalamnya glosolali, itu akan tetap ada untuk selama-lamanya sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Pulpit Komentari memberikan penafsiran pada ayat 9 bahwa ungkapan tersebut berlaku langsung pada pengetahuan agama dan harus menjadi teguran terhadap kepura-puraan akan kesempurnaan dan kesempurnaan yang terkadang direbut oleh orang-orang beragama. Jadi kadang beberapa tokoh-tokoh agama merasa dirinya sudah hebat, sudah lengkap, khotbahnya sudah baik, namun sebenarnya mereka itu tidak sempurna. Kemudian yang keempat, menurut Eric Koch, Commentary for English Reader, pada ayat 10, saya akan membacakannya dari bahasa Indonesia secara langsung. Apa yang sempurna, ayat ini menunjukkan dengan tegas, maka bahwa waktu ketika karunia itu akan berhenti adalah akhir dari dispensasi ini. Yang tidak sempurna tidak akan berhenti sampai yang sempurna dibawa masuk, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Menurut Pulpit Komentari pada ayat 10 mengatakan, yang sebagian harus disingkirkan. Itu akan hilang dalam kesempurnaan ketika kita akhirnya mencapai ukuran pertumbuhan kepenuhan Kristus. Selain karunia-karunia rohani, kita juga perlu mengembangkan karakter rohani. Oleh karena itu, di awal saya menampilkan buah roh yang berisi tentang sifat 9 karakter ilahi dari Allah. Dalam tafsiran MHC, Rasul Paulus mengisyaratkan bahwa karunia-karunia itu hanya cocok atau tepat untuk digunakan pada keadaan yang tidak sempurna. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dari penjelasan itu, Rasul Paulus mengambil kesempatan untuk menunjukkan betapa baiknya keadaan jemaat nanti dibandingkan dengan keadaan sekarang. Keadaan kesempurnaan itu sudah tampak di depan mata. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Inilah yang menunjuk kepada Yesus Kristus akan kedatangannya yang kali kedua. Pada ayat 9 ini memulai serangkaian ayat yang menekankan keberpihakan dan ketidaklengkapan karunia rohani. Tidak ada
orang Kristen, hamba Tuhan yang memiliki kelengkapan karunia rohani. Karena yang mengaruniakan adalah Roh Allah itu sendiri. Keperpihakan ini disebabkan kelemahan, kejatuhan, dan keterbatasan manusia, bukan kurangnya terhubung dengan keberkaruniaan dari Allah. Sedangkan pada ayat 10, jika yang sempurna tiba, istilah di sini teleos, berarti kedewasaan kelengkapan atau lengkap sepenuhnya untuk tugas yang diberikan. Sebagai penutup dari presentasi yang membahas tentang makna 1 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 10. Beberapa penafsir setuju ayat ini merujuk pada kedewasaan rohani, yaitu anak yang bertumbuh dewasa, atau penggunaan yang tepat dari karunia-karunia rohani. Beberapa penafsir juga menunjukkan pada kedatangan kedua Kristus dan penyempurnaan dari New Age kebenaran. Jadi menurut penulis, dari hasil studi penafsiran literal, kontekstual, dan penafsiran teologia dari pandangan para teolog, maka pandangan yang menyatakan bahwa kata sempurna yang dimaksud adalah kanon Alkitab tidaklah benar. Dan karunia-karunia roh masih akan terus berkarya bagi orang-orang percaya sampai sekarang ini. Terima kasih buat perhatian dari Bapak Sundoro sebagai pengampu mata kuliah Pneumatologi dan Eklesiologi. Dan terima kasih buat para rekan penilai yang telah melihat presentasi saya. Sekiranya bisa dan mampu memberikan nilai secara baik dan benar dan secara objektif. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.